Kali ini kita mau ngobrolin sebuah universitas baru yang radikal banget. Namanya TETR. Tapi nih, buat bener-bener ngerti solusi revolusioner yang mereka tawarkan, kita harus bedah dulu masalah mendasar yang coba mereka selesaikan. Dan masalahnya ini ternyata mungkin lebih dalam dari yang kita kira. Kita mulai dari kutipan yang lumayan provokatif nih. Ini bukan cuma kata-kata biasa, tapi sebuah petunjuk penting bahwa akar masalah yang bakal kita bahas, termasuk di dunia pendidikan, seringkali bukan terletak pada aturannya, tapi pada budayanya yang udah usang. Sering banget kan masalah-masalah gede yang kita lihat di permukaan, kayak korupsi atau ketidakadilan, itu sebenarnya cuma gejalanya aja. Nah, di sini kita mau coba gali lebih dalam buat nemuin penyakit utamanya, yang katanya berakar dari cara kita semua dididik selama ini. Jadi, di satu sisi, kita punya gejala-gejala yang kelihatan jelas banget setiap hari. Tapi di sisi lain, ada tanda tanya gede banget. Sebenarnya, apa sih mesin yang nggak kelihatan tapi terus-terusan ngehasilin semua masalah ini? Dan inilah dia jawabannya. Akar penyebabnya adalah budaya kepatuhan. Sebuah warisan dari sistem pendidikan kuno yang tujuannya bukan buat nyiptain pemikir kritis, tapi buat ngasilin orang-orang yang taat dan nurut. Nah, ini yang menarik banget. Menurut argumen Pratamital, sistem pendidikan modern kita seringkali tanpa kita sadari itu masih ngadopsi model Prusia dari tahun 1800-an. Tujuannya waktu itu jelas banget, nyetak tentara yang patuh, bukan inovator. Ini kan konflik banget sama apa yang kita butuhin zaman sekarang. Pertanyaannya, jangan-jangan kita masih kejebak di model lama itu? Oke, kalau masalahnya adalah sistem yang dibikin buat nurut, solusinya ya harus sistem yang dibikin buat mikir bebas. Nah, disinilah Tetra masuk sebagai lawan filosofis dari model pendidikan tradisional. Dan kutipan dari pendirinya ini wah bener-bener ngerangkum semuanya. Lupain deh tuh ngafalin buku di kelas. Pendidikan di sini adalah soal terjun langsung ke dunia nyata. Bangun sesuatu, nggak takut gagal, dan dari kegagalan itu terus jadi lebih baik. Konsep ini sebenarnya terinspirasi dari Grand Tour di Eropa zaman dulu, di mana anak-anak muda bangsawan belajar langsung dari para ahli di berbagai kota. Nah, TTR itu ibaratnya versi modern dari ide klasik ini, di mana seluruh dunia jadi ruang kelasnya. Oke, jadi dari kenapanya, sekarang kita pindah ke gimananya. Emang kayak apa sih model program TTR ini kalau dijalanin? Nih, coba kita lihat ringkasannya. Bayangin deh, jurusannya cuma satu, gabungan antara bisnis dan teknologi. Durasinya 4 tahun, tapi ini dia yang gila, belajarnya di 7 negara yang beda-beda. Intinya, belajar sambil praktek, bangun bisnis beneran tiap semester, plus dapat dukungan dari lebih dari 200 mentor profesional. Dan coba deh lihat perjalanan mereka ini, gila banget kan? Tiap semester, mereka pindah ke negara baru buat ngerjain proyek yang beda total, mulai dari e-commerce di Dubai, lanjut bikin produk fisik di Singapura, proyek sosial di Ghana, sampai main-main sama AI di New York. Tiap lokasi itu benar-benar dirancang buat ngasih keahlian yang spesifik dan unik. Terus, pertanyaannya, model segila ini berhasil nggak? Nah, angka ini yang ngejawab. $200.000 lebih. Dan ingat ya, ini tuh pendapatan gabungan yang dihasilin angkatan pertama, cuma dalam 4 bulan pertama mereka. Ini bukan teori lagi, ini hasil nyata. Nah, ini perspektif dari dalam nih, dari SID, satu-satunya mahasiswa dari Indonesia di angkatan pertama. Buat dia, ini bukan sekadar sekolah biasa. Ini tuh jawaban dari mimpinya buat jadi pengusaha sambil keliling dunia. Sebuah kombinasi yang jarang banget bisa ditemuin di tempat lain. Tapi ternyata, ambisi Tetra itu jauh lebih besar dari sekedar bikin satu universitas elit. Visi jangka panjang mereka adalah memicu sebuah revolusi di dunia pendidikan itu sendiri. Jadi ini poin yang paling penting, mereka tuh nggak mau ngegedein jumlah mahasiswa di satu tempat. Justru sebaliknya, mereka mau ngegedein model pendidikannya. Caranya dengan bikin seluruh kurikulumnya itu gratis, open source, jadi universitas manapun di dunia bisa ngikutin dan mengadaptasinya. Dari sisi keuangannya pun modelnya unik. Ini dirancang buat dampak, bukan buat cari untung gede-gedean. Margin profitnya cuma 10%. Dan tujuan akhirnya keren banget. Supaya para mahasiswa dari bisnis yang mereka bangun akhirnya bisa ngebiayain pendidikan mereka sendiri. Wah, ide yang kuat banget kan? Oh iya, sebagai selingan yang seru nih. Ternyata nama Teter itu sendiri punya cerita yang modern banget. Nama ini lahir dari sesi brainstorming sama ChatGPT.
Kriterianya spesifik dan akhirnya kepilih teter karena artinya fondasi atau blok bangunan dan terinspirasi dari balok Tetris. Keren ya mikirnya? Jadi, setelah kita lihat diagnosis masalahnya yang dalam banget dan solusi radikal yang ditawarin, sisa satu pertanyaan besar buat kita renungin bareng-bareng. Apakah pendekatan kayak TETR ini cuma bakal jadi eksperimen keren buat segelintir orang aja? Atau jangan-jangan ini adalah cetak biru buat masa depan pendidikan di seluruh dunia? Cuma waktu yang bisa jawab.